Halo, selamat berjumpa lagi pada seri kuliah online. Topik kali ini adalah gerbang logika bagian 2. Pada video kali ini akan diuraikan secara tuntas bagaimana cara mudah belajar sistem digital secara cepat. Kali ini akan diulas gerbang logika kombinasi. Sangat mudah dan simple. Yakin Anda pasti bisa. Silakan simak dan ikuti video ini secara perlahan sehingga sampai tuntas, dan ikuti langkah demi langkah hingga pada akhir video ini. Gerbang NOR. Gerbang NOR terdiri dari dua buah gerbang, yaitu gerbang OR dan gerbang NOT. Mana gerbang OR itu bentuknya adalah satu garis lengkung dihubungkan sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk segitiga bulat. Kemudian ada inputnya dua, A dan B. A, B inilah input, bisa dua, bisa lebih dari dua. Kemudian outputnya dihubungkan dengan sebuah inverter yang bentuknya adalah segitiga, yang ujungnya diberi tanda bulat. Keluarannya adalah Y sama dengan A OR B, atau tanda tambah A tambah B, ada komplement di atasnya. Jadi dibaca Y sama dengan A NOR B. Nah, simbol ini dapat disederhanakan lagi menjadi satu simbol, yaitu sebuah segitiga dengan ujung depannya adalah melengkung, kemudian dihubungkan dengan sebuah titik bulat yang pada keluarannya, yaitu keluarannya berupa Y sama dengan A NOR B. Inilah simbol yang akan kita gunakan dan setiap saat kita temui pada sistem digital. Rangkaian analoginya adalah seperti ini, di mana dua buah saklar dihubungkan secara paralel, yaitu A dan B, kemudian dihubungkan paralel dengan sebuah lampu, dan dihubungkan paralel juga dengan sebuah tegangan. Sehingga apabila tegangan ini diberikan, maka arus akan mengalir ke lampu dan menyala. Apabila A ditutup, maka arus akan mengalir ke saklar A menuju ke negatif, sehingga tidak ada yang ke Y dan lampu mati. Demikian seterusnya. Mari kita lihat tabel kebenarannya. Seperti kita lihat bahwa kalau A nilainya 0 dan B nilainya 0, maka Y outputnya adalah 1. Bila A 0 dan B 1, maka Y adalah 0. Bila A nya 1, B nya 0, maka Y adalah 0. Bila A 1, B 1, maka Y adalah 0. Inilah gerbang NOR. Nah, untuk berikutnya kita akan lihat gerbang berikutnya, yaitu gerbang NAND. Gerbang NAND terdiri dari dua buah gerbang, yaitu gerbang AND dan gerbang NOT. Gerbang AND umumnya terdiri dari dua buah input, tetapi ada juga yang lebih dari dua input, bisa 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ujung outputnya kita sambungkan dengan sebuah inverter, dengan tentunya di ujungnya ada tanda bulat, sehingga keluarannya adalah A.B komplement. Jadi Y sama dengan A NAND B. Bentuk lain dari simbol gerbang NAND adalah seperti ini. Jadi ada satu buah garis yang garis lurus, kemudian dihubungkan pada titik ujungnya, kemudian titik ujung satu juga dihubungkan, kemudian di ujungnya diberikan tanda bulat, sehingga keluarannya adalah Y sama dengan A NAND B. Inilah simbol yang digunakan setiap teknik digital. Kemudian rangkaian analoginya adalah seperti sebuah tegangan dihubungkan dengan sebuah lampu, namun diparalel dengan dua buah saklar A dan B. Apabila tegangan ini diberikan, maka akan ada aliran arus menuju ke lampu, sehingga lampunya menyala. Jadi kalau A dan B diberikan nilai 1, maka A dan B ini hubung singkat, B hubung singkat, maka dia akan aliran arus akan langsung menuju AB, tidak lagi ke Y, sehingga dia akan padam. Sehingga tabel kebenarannya adalah bila A 0, B 0, Y adalah 1. Bila A 0, B 1, maka Y adalah 0. Bila A 0, B 1, maka Y adalah 1. Bila A 1, B 0, Y adalah 1. Bila A 1, B 1, maka Y adalah 0.
Berikutnya adalah gerbang XNOR atau XNOR. Jadi simbolnya adalah dua buah garis yang melengkung dihubungkan dengan input A dan input B. Kemudian ujung atas dihubungkan dengan tanda bulat, ujung bawah dihubungkan dengan tanda bulat, sehingga keluarannya adalah F. F ini outputnya. Simbol yang lain juga sama. A adalah input, kemudian B adalah inputnya, maka simbolnya adalah kotak yang ujungnya diberikan tanda bulat dan di tengah-tengah ada simbol sama dengan satu, keluarannya adalah X output. Nah, inilah simbolnya. Sekarang untuk tabel kebenarannya adalah bila inputnya A adalah A0, B 0, maka Y adalah 1. Bila A sama dengan 0, B 1, maka Y adalah 0. Bila A1, B 0, maka Y sama dengan 0. Jika A1, B 1, Y sama dengan 1. Demikianlah untuk tabel kebenaran dari XNOR dan XNOR. Simbolnya adalah seperti ini ya. Berikutnya gerbang XOR. Simbolnya adalah sama, jadi dua buah garis melengkung yang dihubungkan bertemu pada sebuah titik ujungnya dihubungkan dengan ujung depan hingga keluarannya adalah output F. Demikian juga simbol yang menggunakan notasi kotak. Dia inputnya adalah 2 A dan B, outputnya adalah X. Kemudian di dalamnya ada simbol sama dengan 1. Bedanya adalah dia tidak menggunakan tanda titik dan tidak menggunakan tanda titik, sehingga tidak ada not. Tabel kebenarannya adalah seperti ini. Mari kita lihat. Bila A 0, B 0, maka Y adalah 0. Bila A 0, B 1, Y adalah 1. Bila A sama dengan 1, B sama dengan 0, Y sama dengan 1. Bila A1, B1, maka Y sama dengan 0. Demikianlah untuk gerbang XOR pada kali ini. Tambahannya adalah satu buah gerbang 3-state buffer, di mana 3-state buffer ini terdiri dari 3 input. 3 input berupa 3 masukan, yang satu input berupa input, satu berupa output. Yang satu adalah sistem kontrolnya menggunakan istilah enable. Apabila kita analogikan dengan sebuah saklar, maka dia akan seperti ada input, ada saklar, ada output. Di mana saklar ini akan kita tekan dalam kondisi enable. Kalau diberikan enable, dia akan inputnya menjadi output. Tapi kalau tidak di enable, dia tidak akan keluar apa-apa. Inilah simbolnya. Dan sering juga disebut dengan gerbang 3-state buffer. Sedangkan tabel kebenarannya adalah bila inputnya 0, outputnya adalah 0. Bila inputnya 1, maka input-outputnya adalah 1. Jadi dia enable. Berikutnya kita mainkan logika Anda. Mari kita berpikir sejenak. Apabila kita memiliki sebuah simbol 3-state seperti ini, maka bila di sini diberikan inputan 1, maka di sini akan timbul nilai 1. Kenapa 1? Karena di enable-nya ini dia 0. Jadi semua di-notkan. 1 dia akan keluar 0, 0 akan keluar 1. Bagaimana dengan yang seperti ini? Jadi dia akan ada 2 kali not. Bila inputnya adalah 1, maka keluarannya adalah 0. Karena enable-nya adalah 0. Tapi dia ada 2 simbol ini. Nanti di dalam komponen atau IC-nya akan terlihat, perhatikan titik bulat ini. Sehingga outputnya apa yang diharapkan itu yang akan kita inginkan di keluaran outputnya. Demikian ada soal yang perlu dilatih dalam rangka mempertajam kemampuan menggunakan gerbang logika kombinasi. Ada 5 soal yang perlu dikerjakan. Saya kira demikian. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Bila video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, share, serta tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan pada video-video terbaru berikutnya, serta mendapat notifikasi. Salam, sampai jumpa pada video berikutnya yang lebih menarik.